Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah meeting pertama kita dalam pembelajaran seminar on thesis proposal. Jadi nanti Mbak dan Masnya di setiap meeting itu akan wajib memiliki yang namanya tugas, dan tugasnya itu saling berkelanjutan, yakni tugas akhirnya membuat proposal penelitian. Jadi kita akan mempelajari step by step bagaimana cara membuat tesis proposal dalam bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Oke. Apa-apa saja topik yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui what is proposal. Proposal itu apa sih? Proposal penelitian itu yang bagaimana sih? Lalu the basic element in proposal. Jadi elemen-elemen penting yang ada di proposal itu apa saja. Lalu what is the reason to write proposal? Alasan kita menulis itu apa, dan bagaimana untuk membuat proposal penelitian. Jadi khusus untuk meeting pertama ini kita akan fokus yang namanya ke dalam introduction on thesis proposal, dan juga bagaimana membuat title proposal dalam bahasa Inggris atau dalam pendidikan bahasa Inggris or English education yang baik dan benar. Oke. What is thesis proposal? Seperti yang kita ketahui ya, proposal dalam konteks pendidikan bahasa Inggris itu adalah dokumen penting yang disusun sebelum memulai penelitian atau thesis. Oke. Jadi sebelum kita melakukan sebelum kita membuat penelitian, kita harus membuat proposalnya terlebih dahulu. Biasanya proposal itu adalah memuat bab 1, bab 2, bab 3. Jadi pendahuluan, review literature, dan juga metodologi. Sedangkan nanti untuk tesisnya atau penelitiannya itu sampai bab 45. Bab 4-nya itu ada discussion and result, dan juga kalau bab 5-nya itu ada conclusion atau kesimpulan. Oke. Jadi saya lanjut ya untuk pengertian tesis proposal. Tesis proposal itu adalah rencana tertulis yang menjelaskan secara rinci tentang penelitian nih yang akan dilakukan oleh Mbak dan Mas semuanya. Nah, fungsinya apa nih? Fungsi tesis proposal ini adalah sebagai panduan untuk roadmap atau peta jalan penelitian yang akan dijalankan. Jadi roadmapnya itu bagaimana? Roadmap itu sama dengan peta jalan atau alur penelitian. Oke. Jadi tesis proposal atau proposal penelitian merupakan bagian dari tugas besar Anda nanti sebelum wisuda. Oke, jadi mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan tugas big assignment Anda ada di semester 8, yakni membuat yang namanya penelitian. Sebelum penelitian Anda akan membuat yang namanya proposal penelitian. Oke. Jadi semua mahasiswa itu pasti melewati fase-fase membuat proposal penelitian dan juga penelitian ini. Nah, fungsi proposal penelitian ini apa sih? Oke. Yang pertama adalah sebagai rencana penelitian. Jadi proposal tesis ini menyajikan rencana rinci untuk mengetahui apa sih topik yang akan saudara teliti, lalu tujuannya bagaimana, metodenya bagaimana, lalu waktu penelitiannya itu bagaimana. Oke. Jadi intinya proposal penelitian ini adalah sebagai panduan. Oke, sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan atau yang Anda lakukan nanti dilakukan dengan cara yang sesuai dan terstruktur. Oke, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan pada awal pada awal yang sudah Anda sepakati. Jadi jangan sampai nih tujuan awalnya untuk mengukur skill reading, jangan salah nanti tiba-tiba untuk resultnya adalah skillnya speaking, kan berbeda jauh, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan tujuan awal tadi. Oke. Proposal itu memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing saudara juga tentang kelayakan apa sih penelitian nanti akan Mbak dan Mas buat. Jadi sebelum penelitian itu tesis proposal inilah yang akan diulik, diteliti, dan juga direvisi oleh dosen Anda untuk agar Anda siap melanjutkan ke tahap yang lebih mendalam.
Nah, nanti untuk struktur tesis proposal bisa saudara lihat ya pada perpustakaan. Jadi setelah meeting hari ini atau meeting 1, saya harapkan semua mahasiswa wajib ke perpustakaan meskipun tidak hari ini, besok. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sih pembuatan judul proposal dan bagaimana sistematika skripsi yang ada di instansi kita. Oke. Itu adalah pengertian dari yang namanya thesis proposal. Oke, selanjutnya. Oke, purpose of thesis proposal. Jadi thesis proposal ini in English education menjelaskan rencana, once again menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan dalam konteks pendidikan bahasa Inggris atau English education. Jadi thesis proposal have main purpose. The first is a clarification. Okay, the first is clarification. It helps the student clarify their ideas and define the scope of their research. Maksudnya bagaimana sih? Jadi proposal tesis ini bertujuan untuk menjelaskan nih dengan jelas dan terperinci informasinya ini dari siswa ke dosen, dan mereka akan saling memberikan feedback, atau diskusi, menjelaskan tentang topik penelitian yang akan diambil. Jadi nanti siswanya menjelaskan kepada dosennya topik penelitian yang diambil adalah ini, lalu masalahnya adalah ini, pernyataan penelitian, rumusan masalahnya bagaimana, serta mengapa sih topik tersebut penting dalam konteks English education. Jadi itu nanti adalah pertanyaan atau diskusi dosen kepada mahasiswa terkait clarification. Misalnya nih, jika saudara berencana untuk meneliti efektivitas metode pengajaran nih berbasis teknologi in English education, maka in your thesis proposal Anda akan membuat nih bagaimana sih teknologi ini mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Terus apakah penggunaan aplikasi belajar bahasa Inggris ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa? Pasti nanti masalah yang dijelaskan itu adalah goalnya itu dari teknologi yang akan digunakan dan implikasinya bagaimana dengan siswa, apakah bisa mencapai target pembelajaran atau tidak. Itu adalah yang disebut dengan clarification. Lanjut. The purpose of thesis proposal yang kedua itu adalah guidance. It serves as a guidance throughout the research process, ensuring that the study stays focused on relevant. Jadi maksudnya bagaimana sih tesis proposal yang akan Anda buat itu berfungsi sebagai panduan bagi saudara sebagai peneliti dan juga dosen sebagai pembimbing dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian. Jadi hal ini bisa mencakup bab 1 atau metodologi penelitiannya, jadwal penelitiannya, bagaimana langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan penelitian. Itu yang disebut dengan guidance. Misalnya nih, jika saudara ingin mengevaluasi penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek nih dalam kelas bahasa Inggris, berarti proposal Anda akan mencakup metodologi penelitiannya nih. Fokus metode penelitiannya nanti adalah eksperimen, di mana kelas menggunakan metode berbasis proyek, yang eksperimennya adalah berbasis proyek, dan metode lainnya itu biasanya menggunakan metode selain berbasis proyek. Biasanya kita gunakan disebut dengan metode konvensional atau metode tradisional, seperti itu. Jadi kan membandingkan dua hal ya.
Oke, lalu jadwalnya bagaimana nih kalau untuk kelas eksperimen? Oke, berarti nanti saudara harus merencanakan waktu untuk setiap tahap penelitian seperti pengumpulan datanya kapan, analisis kapan, lalu penulisan laporannya itu bagaimana, seperti itu ya. Lalu guidance ini bisa juga nih berupa langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Oke, guidance ini bisa juga nih untuk sebagai langkah-langkah untuk mengidentifikasi sampel atau merancang instrumen pengumpulan data yang menetapkan prosedur bagaimana sih analisis penelitian nantinya yang akan dilakukan, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah approval. What is approval? Jadi approval is the proposal must be approved by advisor or academic committees before the research can officially begin, ensuring the project is feasible and valuable. Jadi nanti untuk approval itu adalah sebelum saudara melakukan penelitian, jadi disetujui dan tidaknya itu adalah dari tesis proposal Anda ini. Oke. Jadi tesis proposal ini adalah dengan kata lainnya adalah sebagai kunci untuk menyetujui kalau proposal yang Anda buat bagus, maka nanti pembimbing Anda akan lanjutkan. Kalau tidak baik, Anda akan harus melakukan revisi, seperti itu ya. Jadi untuk dalam approval tesis proposal ini juga bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pembimbing akademik. Oke. Hal ini untuk memastikan apa? Memastikan bahwa penelitian yang dilakukan itu relevan, itu yang pertama, dan dapat dilaksanakan sesuai standar akademik. Oke. Jadi setelah proposal saudara susun nih dan saudara mengajukannya untuk disetujui oleh dosen pembimbing, maka nanti akan ada yang namanya uji kelayakan. Oke, uji kelayakan atau seminar proposal. Jadi di seminar ini nanti akan diuji apakah perlu perbaikan dulu sebelum melaksanakan bab 4 dan bab 5-nya apa tidak, seperti itu. Itu yang disebut dengan approval. Jadi mohon disiapkan dengan matang untuk yang namanya tesis proposal Anda ini dengan baik dan benar. Alright, now we are discuss about element of a thesis proposal. Jadi elemen dalam tesis proposal itu ada banyak sekali. Silahkan nanti disesuaikan dengan yang namanya penelitian yang ada di kampus, seperti itu ya. Oke, elemen yang pertama itu adalah title. Yang pertama itu adalah title. Title is reflect the main focus of the research. Maksudnya bagaimana sih? Jadi maksudnya adalah judul itu harus mencerminkan fokus utama dari penelitian. Judul yang baik adalah yang jelas, spesifik mengenai topik yang akan diteliti. Next, saya akan memberikan contohnya nanti ya. Jadi kita untuk introduction of thesis proposal ini hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Next untuk introduction is the research topic, background, and rationale for the study. Jadi untuk introduction itu adalah berupa tadi informasi-informasi dari pendahuluan. Bagian ini menguraikan apa sih? Menguraikan topik penelitian, latar belakang, dan alasan mengapa penelitian ini penting. Pendahuluan ini harus memberikan konteks, harus memberikan konteks yang real. Bagaimana sih realnya di dalam kelas? Permasalahan itu bagaimana sih realnya? Terus bagaimana juga dengan peranan pemerintah, seperti itu. Lalu bagaimana juga pendapat expert atau ahli-ahli tentang pendidikan terkait, dan juga menjelaskan mengapa topik ini layak untuk diteliti. Itu adalah bagian dari introduction. Next adalah tentang research question or hypothesis. Research question or hypothesis is the specific question the research
its aim to answer or the hypothesis the research intend to test. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi research question itu adalah berupa pertanyaan penelitian, bisa juga berupa hypothesis. Oke. Jadi bagian ini menyajikan apa? Otomatis menyajikan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian atau hipotesis yang ingin diuji. Nah, ini memberikan arah yang jelas dalam penelitian. Oke. Next, untuk literature review, it helps to identify gaps in current knowledge that the thesis will aim to fill. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk review literature atau literature review atau tinjauan pustaka ini membantu mengidentifikasi peneliti kekurangannya dalam pengetahuan saat ini itu apa nih penelitian kita. Oke. Lalu yang akan diisi itu oleh penelitian kita ini juga apa? Jadi kita itu adalah mengisi kekurangan penelitian yang terdahulu, melakukan pembaharuan. Oke. Itu adalah fungsi dari tinjauan pustaka. Jadi bagian ini mencakup ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kita. Jadi nanti tugas Anda di dalam literature review itu ada silahkan mencari peneliti-peneliti terdahulu yang sesuai skillnya dengan Anda, oke? Dan dia itu memiliki permasalahannya juga yang hampir sama dengan saudara, dan saudara ini mengisi permasalahan tersebut dengan sesuatu yang baru seperti itu. Itu adalah fungsi dari tinjauan pustaka. Next, selanjutnya adalah research methodology. Ini biasanya untuk research methodology ini berada di bab 3. Oke. Research methodology it explain the research designs, tools and technique necessary to conduct the study. Jadi untuk metodologi. Jadi intinya metodologi penelitian atau research methodology ini menjelaskan desain penelitiannya apakah eksperimen, classroom action research, research development, korelasi dan lain-lain. Terus alat yang digunakan nih apa nih? Atau instrumen yang digunakannya ini apa? Apakah questionnaire, apakah apalagi ya, menyebarkan tes atau yang lain. Dan tekniknya ini bagaimana nih? Teknik untuk menganalisa data ini bagaimana? Oke, yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Jadi ini mencakup metode pengumpulan data dan juga cara melakukan analisis data. Oke, itu untuk bagian dari teknologi. Lanjut, di dalam metodologi itu nanti juga ada informasi tentang time and schedule. Timeline and schedule itu berfungsi untuk menginformasikan kapan sih kita itu melaksanakan penelitian atau melakukan penelitian, terus berapa lama. Oke, mulai dari misalnya observasinya itu kapan dan waktunya kapan, dan setelah observasi mungkin kita merumuskan desain penelitiannya itu butuh juga waktu berapa lama. Lalu mungkin nanti pada saat untuk melakukan penelitian ke sekolah-sekolah itu kita untuk membuat alat atau instrumennya itu juga berapa lama. Misalnya kuesionernya harus dibuat dulu nih, terus perangkat pembelajaran harus dibuat dulu, kelengkapan RPP dan modul ajarnya harus dilengkapi dulu nih, seperti itu. Jadi timelinenya harus jelas, seperti itu ya waktu-waktunya. Next, expected outcomes. Okay, this includes prediction of the finding or result the research hopes to achieve from the study. Maksudnya bagaimana? Jadi hasil yang diharapkan atau expected outcome-nya itu bagaimana? Jadi saudara nanti juga harus membuat prediksi. Iya, bentar.
mengenai apa nih prediksinya, mengenai temuan atau hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Nah, untuk expected outcome ini nanti menunjukkan apa yang diharapkan peneliti dapat dicapai melalui studi penelitian apa tidak, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah significance of study. Means the potential impact or importance of the research to the academic field or practical application. Jadi untuk significance of study maksudnya itu adalah signifikasi penelitian. Oke. Jadi signifikasi penelitian ini menjelaskan potensi, dampak, dan pentingnya nih penelitian itu terhadap bidang akademik atau di English education itu seperti apa, dan aplikasi praktisnya itu seperti apa. Nah, dalam signifikasi of study inilah akan menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengetahuan atau praktek di lapangan, seperti itu. Ini yang disebut dengan element of thesis proposal. Silahkan nanti disesuaikan dengan yang namanya yang ada di masing-masing prodi. Kalau bahasa Inggris nih bagaimana? Silahkan nanti dilihat skripsi bahasa Inggris di perpustakaan. Oke, next tugas Anda yang pertama untuk yang namanya thesis proposal itu adalah silahkan membuat yang namanya judul penelitian. Nah, bagaimana nih cara membuat judul penelitian? Membuat judul penelitian itu kita ada tips dan triknya. Yang pertama, pilih skill yang saudara sukai. Seperti yang saudara tahu, skill dalam bahasa Inggris itu ada 4. Nah, saudara ini tertarik pada skill apa? Jangan ikut-ikutan teman. Kalau skill listening, monggo listening yang dipakai. Kalau saudara lebih cenderung untuk yang namanya ke reading, monggo dipakai reading. Kalau cenderung ke writing, silakan memakai writing. Atau nih kalau saudara suka speaking, silakan memakai speaking. Oke, jadi silakan pilih skill yang Anda sukai, jangan ikut-ikutan teman atau FOMO. Lalu kalau sudah nih, oke, saya tertarik dengan reading nih misalnya. Oke, misalnya nih permasalahannya itu tadi kan skill yang ingin diteliti misalnya reading. Lalu di reading ini permasalahannya apa? Misalnya nih sekarang kan tetap ada ujian ya di sekolah. Skill yang diajarkan itu padahal yang dipraktekkan itu ada writing, ada listening, ada speaking, ada reading. Oke. Tapi faktanya, misalnya nih ya, ini hanya misalnya, pada saat ujian nih, skill yang diuji itu ternyata pada saat kenaikan kelas, pada saat ujian akhir, itu hanya reading dan writing. Why? Hanya reading misalnya. Kenapa hanya reading? Iya, karena semua soalnya itu berupa teks bacaan dan jumlahnya 50 dan itu hanya menjawabnya multiple choice. Oke. Berarti apa yang skill yang diuji? Reading, seperti itu. Itu adalah suatu permasalahan. Nah, sementara fokus pembelajaran di kelas itu misalnya adalah speaking, sedangkan readingnya itu kurang. Nah, ini kan bisa diangkat menjadi suatu permasalahan dalam penelitian. Oke, gunakanlah, angkatlah topik reading tersebut untuk sebagai bahan penelitian saudara, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa ya, ada aspek yang ketiga yakni menggunakan media sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tadi kita sudah memilih nih skill yang kita angkat itu adalah reading. Permasalahannya juga kita sudah tahu, karena pada saat ujian kenaikan kelas atau ujian akhir, skill yang diujikan itu adalah reading, sedangkan reading itu praktiknya minim sekali, yang banyak itu adalah speaking misalnya. Lalu kita pakai media apa nih? Oke, bisa silahkan menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya nih,
Dari zaman dahulu kita sudah mengenal papan tulis. Jangan lagi menggunakan media yang konvensional seperti papan tulis, PPT, LCD, laptop, itu sudah lama. Sebaiknya kita menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya nih, menyajikan informasi-informasi kind of text in reading, misalnya menggunakan dengan Canva seperti itu. Kenapa menggunakan Canva? Karena Canva itu selain PPT ternyata bisa memunculkan informasi-informasi lain juga seperti itu. Misalnya apa? Canva itu bisa merekam loh. Jadi nanti kalau gurunya bermasalah datang atau mungkin gurunya membutuhkan informasi, dia bisa menaruh video pembelajaran itu di Canva seperti itu. Itu adalah salah satu media. Kalau medianya tidak menggunakan Canva, apa nih? Bisa juga misalnya menggunakan Kahoot misalnya. Itu adalah untuk tes ya, untuk menguji tes mahasiswa atau siswa. Misalnya nih, kita sajikan text reading atau reading text pada Kahoot, lalu nanti silahkan menjawab misalnya topiknya apa, title-nya apa, sudah itu sub skill dari readingnya itu apa, silakan nanti ditampilkan di media tersebut. Ini yang disebut dengan menggunakan media sesuai dengan perkembangan zaman. Bu, saya tidak memakai media, apakah boleh nih saya memakai model pembelajaran? Boleh sekali. Nah, model pembelajaran itu juga jangan memakai model pembelajaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya sekarang itu adalah kurikulum merdeka, dan biasanya kurikulum merdeka itu untuk model pembelajarannya itu adalah project based learning, problem based learning, technology based learning. Jadi mohon menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Ada banyak, ada 7 kalau nggak salah. Yang tadi saya sebutkan hanya beberapa saja. Jadi jangan menggunakan Jigsaw, jangan menggunakan TSTS, Think Purser seperti itu, atau mungkin snowballing. Jangan seperti itu. Jadi menggunakan media yang model pembelajaran juga silahkan digunakan sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi ini adalah tips dan triks untuk yang namanya memilih judul yang baik. Setelah ada skillnya, setelah tahu permasalahannya, setelah kita tahu menggunakan media atau model pembelajaran, silahkan nanti disusun apakah Anda ingin menggunakan classroom action research, berarti nanti depannya adalah implementing atau implementation atau changing seperti itu ya. Lalu misalnya kalau ingin eksperimen, berarti pengaruh ini menggunakan ini seperti itu. Atau mungkin korelasi bisa disesuaikan dengan yang lain-lain. Tinggal pokoknya nanti kalau sudah tahu skillnya, permasalahan medianya apa atau model pembelajarannya apa, tinggal gampang untuk menentukan desain penelitiannya. Nah, desain penelitian itu juga harus Anda kuasai ya. Apakah Anda ingin classroom action research? Kalau ingin penelitian tindakan kelas, monggo. Terus yang selanjutnya adalah kalau memang eksperimen, ya sudah silahkan diarahkan judulnya ke eksperimen seperti itu. Kalau korelasi silahkan diarahkan ke korelasi. Kalau ingin development atau research development, penelitian pengembangan, silahkan juga disesuaikan seperti itu. Ini saya sajikan untuk contoh-contoh, nih hanya contoh ya, hanya contoh dari yang namanya judul penelitian. Yang pertama nih, correlation study between students reading interest in fiction and their vocabulary mastery of 10th grade at SMA 2 Nganjuk. Nah, kalau untuk penelitian yang pertama, ini peneliti ingin meneliti apa skillnya? Sudah ada ya, skill reading ya, reading. Lalu setelah reading, dia nih permasalahannya apa ini?
Oke, ternyata readingnya terhadap vocabulary, mungkin penguasaan vocabulary siswanya kurang, makanya dia ingin meneliti reading permasalahannya terhadap vocabulary mastery atau penguasaan vocabulary. Oke, terus jenjangnya apa nih? Jenjangnya SMA atau senior high school. Lalu dia menggunakan apa nih? Oh, dia tidak menggunakan apa-apa di sini. Jadi fokusnya adalah fokusnya tetap nanti penelitiannya ada, medianya tetap ada, tapi fokusnya itu bukan medianya, bukan model pembelajarannya, tapi membandingkan skill, skill reading terhadap yang namanya tentang penguasaan vocabulary. Apakah mahasiswa yang suka reading itu vocabulary-nya baik? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah nomor 1, ini adalah penelitian korelasi. Berarti tinggal ditambah aja a correlation study between bla 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 bla, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, the effectiveness of Zootopia animation movie to enrich student vocabulary mastery for 7th grade. Berarti ini SMP loh ya. Oke, berarti dia ini pengen skillnya apa nih? Oke, ternyata dia itu skillnya adalah penguasaan vocab. Oke, penguasaan vocab nih. Habis itu untuk grade apa? Grade-nya SMP. Medianya apa? Ternyata dia itu menggunakan media Zootopia. Oke, berarti untuk Zootopia animation movie berarti movie untuk peningkatan vocabulary. Berarti dia ini ingin meneliti tentang yang namanya eksperimen. Kalau eksperimen menggunakan apa? Berarti the effectiveness. Berarti seberapa efektifkah Zootopia animation ini terhadap penguasaan vocabulary untuk anak-anak SMP, seperti itu. Jadi harus skillnya duluan apa? Oke, baru nanti bisa media, bisa yang namanya model pembelajaran. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah the implementation of cooperative integrated reading and composition, in teaching writing recontext. Berarti di sini adalah membahas tentang yang namanya the implementation of cooperative integrated reading and composition atau CIRC. Berarti di sini fokus dari peneliti itu adalah untuk mengetahui bagaimana sih pembelajaran writing. Writingnya itu apa? Menulis apa? Ternyata penulisannya adalah recount text. Melalui apa nih? Melalui pembelajaran cooperative integrated reading and composition. Jadi ini adalah model pembelajaran. Jadi CIRC itu adalah program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis. Nah, di sini implementasi untuk CIRC ini bukan skill ya. Integrated reading ini adalah bukan skill readingnya, tetapi proses ini adalah model pembelajaran untuk membaca dan menulis. Tetapi di sini fokusnya hanya menulis saja. Jadi ini the implementation, ada implementationnya, berarti ini adalah classroom action research, seperti itu. Jadi bagaimana implementasi CIRC dalam pembelajaran writing misalnya nih, karena skill yang sering digunakan dalam sekolah itu kan speaking nih, sehingga writingnya ini jarang, seperti itu. Jadi dengan memodel pembelajaran CIRC ini, bagaimana nih pembelajaran siswa dalam recontext, apakah bisa atau tidak, seperti itu. Nah, harus disesuaikan juga ya, biasanya CIRC ini adalah untuk anak SD atau sekolah dasar, tetapi ini mungkin ingin diuji apakah juga efektif pada kelas berapa ini?
10th grade berarti SMP ya. Oke, SMA. Oke, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah developing supplementary material in reading to stimulate the student critical thinking and character for student in the second grade of junior high school in academic. Berarti yang ketiga ini fokus materinya adalah dia ini ingin fokusnya skillnya adalah reading. Readingnya ini untuk apa nih? Untuk menstimulasi critical thinking, untuk menstimulasi proses berpikir kritis. Produknya apa? Developing supplementary material. Berarti bagi saudara yang ingin atau yang suka untuk membuat materi pembelajaran, sebagai supplementary atau materi tambahan bisa menggunakan R&D. Jadi dia ini pengembangan. Jadi developing supplementary material ini adalah R&D, penelitian pengembangan terhadap reading. Untuk mengukur apa nih? Untuk mengukur critical thinking. Pada kelas apa nih? Pada kelas SMP, atau bukan kelas SMP tapi jenjang SMP. Jadi, critical thinking and character. Berarti ada critical thinking dan juga karakternya. Berarti nanti materinya itu harus materi readingnya itu nanti harus tentang misalnya kedisiplinan seperti itu, atau mungkin daily activity yang membangun seperti itu ya. Itu yang disebut dengan yang namanya R&D. Jadi masing-masing di sini satu-satunya, yang pertama ini adalah penelitian korelasi, yang kedua adalah eksperimen, yang ketiga adalah PTK atau classroom action research, yang terakhir itu adalah developing supplementary material, itu adalah R&D. Oke, terima kasih. Ini saja untuk materi hari ini. Nah, tugas saudara itu untuk minggu ini adalah silahkan kunjungi perpustakaan, lalu mencari judul yang tepat yang dapat Anda sajikan sebagai research proposal Anda. Karena minggu depan saya akan memanggil saudara satu persatu untuk mempertanyakan judul yang ingin Anda buat itu apa. Jadi satu persatu ya. Mulai dari pertama yang kali saya ingin bahas adalah, misalnya nih saya udah tahu judul saudara, saya akan memeriksa. Berarti Anda tertarik dengan skill ini ya. Oke. Lalu medianya mana? Oke, kenapa kok tertarik ini? Permasalahannya apa? Seperti itu. Lalu desainnya apa? Jadi dalam judul itu sudah memuat namanya skill. Oke, bisa juga terdapat model pembelajaran atau yang namanya model pembelajaran dan juga yang namanya media pembelajaran. Oke, sama jenis desain penelitiannya. Oke, jadi 4 poin ini nanti harus ada dalam title Anda, dan itu nanti yang akan saya pertanyakan. Seperti itu ya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, mohon hanya bertanya pada grup kelas, jangan japri. Seperti itu. Silakan nanti setelah ini mengisi daftar hadir pada Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.